Soal berikutnya, jika f fungsi n itu sama dengan 2 pangkat n tambah 2 kali 6 pangkat n kurang 4, sementara g fungsi n itu sama dengan 12 pangkat n kurang 1, di mana n adalah bilangan asli ya. Maka rasio dari f fungsi n dan juga g fungsi n itu berapa? Pertama kita bisa langsung substitusikan nilai f fungsi n dan juga g fungsi n ke dalam persamaan. Maka kita punya persamaan seperti ini. F fungsi n dibagi g fungsi n itu sama dengan 2 pangkat n tambah 2 kali dengan 6 pangkat n kurang 4 ya. Terus dibagi dengan g fungsi n itu kan sama dengan 12 pangkat n kurang 1. Nah, di sini kita bisa rubah ya bentuk 12 itu menjadi 2 kali 6 ya. Maka kita bisa dapatkan bentuk seperti ini. 2 pangkat n tambah 2 terus dikali dengan 6 pangkat n kurang 4 dibagi dengan, nah 12 itu kan sama dengan 2 kali 6 ya. Maka kita bisa dapatkan di sini 2 kali 6 pangkat n kurang 1 ya. Atau bisa kita tuliskan bentuk seperti ini, di mana 2 pangkat n tambah 2 kali 6 pangkat n kurang 4 dibagi dengan, kita bagi dengan fungsi yang di bawahnya ya. Di mana fungsi untuk penyebutnya itu adalah 2 pangkat n kurang 1 kali 6 pangkat n kurang 1. Nah, di sini kita bisa kelompokkan untuk masing-masing yang punya basis yang sama ya. Di mana kita punya basis 2, terus ada basis 6. Nah, di sini kita bisa kelompokkan untuk basis 2, karena sama-sama 2, maka pangkatnya bisa kita kurangi ya. Maka kita dapatkan 2 pangkat n tambah 2, terus dikurang dengan n kurang 1. Sementara untuk basis 6, kita bisa dapatkan sini 6 pangkat n kurang 4 dikurang dengan n kurang 1 ya. Maka kita bisa peroleh nilainya adalah 2, n kurang n itu sama dengan habis n-nya gitu ya. Dan berikutnya kita bisa dapatkan nilai dari 2 kurang min 1 itu sama dengan 2 tambah 1 atau sama dengan 2 pangkat 3. Sementara untuk basis n atau basis 6 kita bisa dapatkan n kurang n habis. Di sini kita bisa dapatkan min 4 tambah 1. Maka kita dapatkan 6 kali min 4 tambah 1 itu adalah min 3. Sehingga kita bisa dapatkan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Terus 6 pangkat min 3 kita bisa dapatkan itu sama dengan 2 kali 3 pangkat min 3 ya. Sehingga kita bisa dapatkan bentuk seperti ini. Dimana 8 kita nggak usah masukin dulu ya. Supaya kita bisa eliminasi gitu ya. 2 pangkat 3. Maka kita bisa dapatkan di sini 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat min 3. Nah, di sini nih kita bisa eliminasi nih 2 basis 2-nya. Sehingga kita tinggal 3 pangkat min 3 ya. Di mana 3 pangkat min 3 itu sama dengan 1/3 pangkat 3. Dan itu sama dengan 1/27. Maka untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B. Adalah bentuk sederhana dari 3 pangkat 5 per 6 kali 12 pangkat 7 per 12 dibagi 6 pangkat 2 per 3 kali 2 pangkat min 1/4 ya. Nah, pertama kita bisa rubah bentuk dari 3 pangkat 5 per 6 itu menjadi seperti ini nih. 3 pangkat 5 per 6 ya kali dengan 12 itu sama dengan 2 kali 6 ya. Maka kita bisa dapatkan di sini 12 itu adalah 2 kali 3 ya. Sehingga kita bisa dapatkan ini pangkatnya 7 per 12. Dibagi dengan 6 itu bisa kita ganti jadi 2 pangkat kali 3 pangkat 2 per 3 kali dengan 2 pangkat min 1/4. Nah, teman-teman harus ingat ketika kita punya A kali B pangkat M dipangkatkan dengan M itu sama dengan A pangkat M kali M dikali dengan B pangkat M kali N ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini 3 pangkat 5 per 6 dikali dengan 2 pangkat 2 ya jadinya. 2 pangkat 2 terus pangkat 7 per 12 kali 3 pangkat 7 per 12 ya. Nah, ini nanti kita pakai hubungan A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat N kali M. Nah, ini habis jadinya 6 gitu ya. Dibagi. Untuk bagian bawah kita punya 2 pangkat 2 per 3 kali 3 pangkat 2 per 3 kali 2 pangkat min 1/4 ya.
Nah, di sini kan ada 2 dan ada 3 ya, maka kita bisa jumlahkan yang basisnya sama. Sehingga persamaan kita menjadi, untuk 3, kita bisa dapatkan 5/6. 5/6 ditambah 7/12 dikali 3 pangkat 7/6. Nah, bagian penyebut kita bisa dapatkan 2 pangkat 2/3 dikurang dengan 1/4 dikali dengan 3 pangkat 2/3 ya. Nah, di sini 7/6, 7/12 maksudnya ditambah dengan 5/6, kita bisa dapatkan 3 pangkat, ini jadinya 12, ini 10, ini bisa kita tulis, sebentar, kita bisa tulis ini jadinya adalah 3 pangkat, ini per 12, 10 ditambah 7 kali dengan, ini bahagiannya, oh ini masih ada ya, ini harusnya 2 pangkat 7/6 gitu ya, 2 pangkat 7/6 dibagi dengan 3 pangkat 2/3, terus dikali dengan 2 pangkat 2/3 kurang 1/4 bisa kita ganti dengan 12, jadinya 8 kurang dengan 3 gitu ya. Sehingga persamaan kita menjadi, kita bisa tulis di atas ini 3 pangkat 17/12 gitu ya. Di bawah ada 3 pangkat 2/3 ya. Ini kurang dengan 2/3 dibagi dengan, dikali dengan 2 pangkat 7/6, berarti dikurang dengan bagian bawah ya. Ini adalah jika n adalah bilangan bulat, maka bentuk dari seperti ini itu berapa gitu ya. Pertama kita bisa rubah bentuk jadi 2 pangkat n tambah 2, terus 6 itu kita bisa rubah menjadi 2 kali 3, terus pangkatnya n kurang 4 dibagi dengan 12, itu bisa kita ganti dengan 2 kali 2 dikali 3 ya. Pangkatnya adalah n kurang 1. Nah, di sini kita bisa dapatkan 2 pangkat n ditambah 2. Nah, di sini untuk bentuk yang ruas kedua, kita bisa dapatkan itu adalah 2 pangkat n kurang 4 dikali dengan 3 pangkat n kurang 4 ya. Dibagi dengan 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 kali n kurang 1, terus kali dengan 3 pangkat n kurang 1. Sehingga di sini kita punya 2 basis saja ya, basis 2 dan juga basis 3. Maka persamaan itu bisa kita dapatkan menjadi 2 gitu ya, pangkat n ditambah 2 terus ditambah dengan n kurang 4, kita dapatkan itu adalah 2n dikurang 2 gitu ya. Sementara untuk 3 tetap 3 pangkat n kurang 4 dibagi menjadi 2 pangkat 2n kurang 2 kali dengan 3 pangkat n kurang 1. Nah, berikutnya kita gunakan prinsip atau sifat eksponen a pangkat n bagi a pangkat m, a pangkat n kurang m ya. Maka kita dapatkan di sini 2 pangkatnya menjadi 2n kurang 2n habis, sementara min 2 kurang min 2 juga habis ya, maka 2 pangkat 0. Berikutnya di sini 3 pangkat n kurang 4, 3 pangkat n kurang 4 dikurang dengan n kurang 1 ya. Maka ini jadi 1 dikali dengan, untuk basis 3-nya kita bisa dapatkan itu dikali dengan 3 ya, n kurang n habis, ini adalah min 4 ditambah 1, itu adalah min 3 ya, min 3. Ini tadi bentuk perkalian ya, ini perkalian, artinya itu sama dengan 1/3 pangkat 3, dan itu sama dengan 1/27 ya, maka jawabannya adalah A. Adalah jika akar 3x tambah 2 ditambah akar 3x kurang 13 sama dengan 5, maka nilai dari akar 3x tambah 2 kurang akar 3x kurang 13 itu berapa? Pertama kita bisa lakukan pemisalan ya, bahwa akar 3x tambah 2 itu kita misalkan dengan A, terus akar 3x kurang 13 kita misalkan dengan B. Berikutnya kita bisa gunakan hubungan aljabar seperti ini, di mana bentuk dari A kuadrat gitu ya, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A dikurang B terus dikali dengan A ditambah dengan B. Nah, karena kita sudah misalkan akar 3x tambah 2 dengan A, maka kita bisa cari dong berapa A kuadratnya. A kuadrat itu sama dengan 3x ditambah 2. Sementara nilai dari B kuadrat ya, B kuadrat itu sama dengan 3x dikurang dengan 13. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai dari masing-masing 3x dan juga B kuadrat gitu ya. Nah, maka selisih dari A kuadrat kurang B kuadrat
itu adalah A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 3X tambah 2 dikurang dengan ya 3X dikurang 13. Maka kita bisa peroleh nilainya adalah A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan 3X kurang 3X itu habis. Terus 2 kurang min 13 itu sama dengan 2 ditambah 13. Dan itu sama dengan 15. Nah, hasil dari A kuadrat ditambah dengan dikurang dengan B kuadrat, kita sudah peroleh nilainya adalah 15 gitu ya. Nah, kita gunakan hubungan aljabar seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa dapatkan bahwa A tambah B, ya, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B. Ini bukan kuadratnya nggak ada ya. A ditambah B terus dikali dengan A kurang B. Nah, yang kita cari itu kan sebenarnya kan A kurang B nih. Sehingga A kurang B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat bagi dengan A ditambah B. Nah, A kuadrat kurang B kuadrat itu kan sama dengan 15 setelah kita peroleh ya. Dibagi dengan A tambah B. A tambah B diketahui soal nilainya adalah 5. Sehingga ini sama dengan 15 bagi 5 itu sama dengan 3. Jawabannya adalah C. Berikutnya adalah persamaan kuadrat X kuadrat tambah X kurang 2A kuadrat sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika X1 ditambah 2X2 sama dengan 1, maka nilai dari A itu berapa? Pertama kita bisa dapatkan bahwa X1 ditambah dengan 2X2 itu kan sama dengan 1. Sementara kita bisa dapatkan X1 ditambah X2 itu kan sama dengan min B per A. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa B-nya adalah A, dan A-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan min 2A kuadrat. Sehingga di sini kita bisa dapatkan min B per A, B-nya adalah A, maka min A per A gitu ya. Dan kita bisa dapatkan di sini X1 ditambah X2 sama dengan A-nya kan 1 ya. Berarti ini sama dengan 1 teman-teman. Kita tinggal langsung substitusikan ya. Maka kita bisa dapatkan min A, X1 tambah X2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, misalkan ini kita anggap adalah persamaan 1, dan ini adalah persamaan 2 gitu ya. Nah, kita bisa kurangkan persamaan 1 dan persamaan 2, maka tinggal kita eliminasi, kan gini, X1 ditambah 2X2 sama dengan 1, dan X1 ditambah X2 sama dengan min A. Nah, kita kurangi, X1-nya habis, kita bisa dapatkan 2X2 kurang X2 itu kan sama dengan X2 sama dengan 1 ditambah dengan A ya. Nah, itu adalah nilai dari X2 kita sudah peroleh. Nah, kita bisa substitusikan persamaan X2 sama dengan 1 tambah A ini ke dalam persamaan 1 ya. Sehingga kita dapatkan X1 ditambah dengan 2 kali 1 tambah A sama dengan 1. Kita bisa dapatkan X1 ditambah dengan 2 ditambah 2A sama dengan 1. Atau X1 sama dengan 1 kurang 2 min 1 dikurang dengan 2A. Nah, itu adalah nilai dari X1. Sehingga perkalian dari X1 dan X2, X1 kali X2 itu sama dengan X1-nya adalah min 1 kurang 2A, terus dikali dengan X2-nya adalah min A ya. X2-nya adalah 1 tambah A. 1 ditambah dengan A ya. Nah, tinggal kita kalikan ke dalam, kita bisa dapatkan nilainya adalah min 2A kuadrat, terus sama dengan ya, min 2A kuadrat. Ini kita bisa dapatkan nilainya itu adalah min 2A kuadrat sama dengan min 2A kuadrat per 3A gitu ya. 3A ditambah dikurang dengan 1 ya. Dikurang dengan 1. Min 2A kuadrat ini kita peroleh dari X1 kali X2 itu kan sama dengan C per A ya teman-teman. C-nya itu adalah min 2A dan A-nya sama dengan 1 ya. Ini ya, A sama dengan 1. Maka kita dapatkan min 2A kuadrat per 1 jadinya min 2A kuadrat seperti itu ya. Terus ini jadinya dikurang 1. Sehingga persamaan ini kita habis dan kita bisa dapatkan di sini 3A itu sama dengan min 1 ya. Sehingga A itu sama dengan min 1/3. Nah, jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang A dalam kasus ini.
Ini adalah akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 12x tambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2 itu berapa? Pertama kita bisa cari dulu alfa tambah beta itu berapa ya dari persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 12x tambah 2 sama dengan 0. Dimana di sini kita bisa dapatkan bahwa nilai dari alfa tambah beta gitu ya. Alfa ditambah dengan beta sama dengan min B per A. Kita bisa dapatkan min dari min 12 per 3. Maka 12 per 3 sama dengan 4 ya. Itu adalah alfa tambah beta. Alfa kali beta itu sama dengan C per A. Dan itu sama dengan 2 per 3 ya. Dan di sini kita sudah dapatkan nilai dari alfa kali beta dan juga alfa tambah beta. Tugas kita berikutnya adalah kita bisa misalkan bahwa Y1 adalah alfa tambah 2 dan Y2 sama dengan alfa tambah beta tambah 2 ya. Maka Y1 sama dengan alfa tambah 2 dan Y2 sama dengan beta ditambah 2. Sehingga Y1 ditambah Y2 sama dengan alfa ditambah 2 ditambah dengan beta tambah 2. Sehingga persamaannya alfa tambah beta ditambah dengan 4. Nah, alfa tambah beta sudah kita peroleh nilainya adalah 4, maka kita dapatkan adalah 4 ditambah 4 itu sama dengan 8. Nah, tugas kita berikutnya adalah mencari Y1 kali Y2. Y1 kali Y2, maka otomatis adalah alfa tambah 2 dikali dengan beta ditambah 2 ya. Nah, kita kali silang ke dalam, kita bisa dapatkan alfa beta ditambah dengan 2, alfa tambah beta ditambah dengan 4 ya. Tinggal kita substitusikan bahwa alfa kali beta itu adalah 2 per 3 ditambah dengan 2 kali alfa tambah beta itu adalah 4. Terus ditambah dengan 4 ya. Maka di sini kita bisa dapatkan nilainya adalah 2 per 3 ditambah dengan 8 ditambah 4 itu adalah 12 ya. Sehingga 12 2 per 3 ya. Maka tinggal kita tambahkan halaman baru di sini. Kita dapatkan yaitu Y1 kali Y2 sama dengan 12 2 per 3. Dan itu sama dengan 38 bagi 3 ya. Kita rubah ke dalam pecahan biasa. Nah, persamaan kuadrat untuk akar-akar Y1 dan Y2 kita bisa gunakan di sini X kuadrat kurang Y1 tambah Y2 X ditambah dengan Y1 kali Y2 sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan nilainya. Maka kita bisa dapatkan X kuadrat dikurang dengan Y1 tambah Y2 sama dengan 8 kali X ditambah dengan 38 dibagi 3 sama dengan 0. Agar pecahan bentuk persamaan kuadrat kita lebih bagus, kita bisa kalikan dengan 3 ya, biar tidak dalam bentuk pecahan. Maka dapatkan 3x kuadrat kurang 24x ditambah 38 sama dengan 0. Nah, kita cek jawabannya. Di sini jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang A ya. 3x kuadrat kurang 24x tambah 38. Soal berikutnya adalah jika jarak dari 0,0 ke garis Y sama dengan min 3 per A X tambah 3 sama dengan setengah panjang potongan garis yang menghubungkan titik A, 0 dan titik 0,3, maka harga A sama dengan berapa ya? Nah, pertama kita bisa tuliskan ya, kita akan punya garis di sini Y itu sama dengan 3 per A X ditambah 3 dan kita bisa sama-sama kalikan A di sini. Maka kita bisa dapatkan di sini 3x ya ditambah dengan AY kurang 3A sama dengan 0 ya. Nah, kita bisa misalkan adalah D1 itu adalah jarak antara titik 0,0 ke garis 3x ditambah AY kurang 3A gitu ya, sama dengan 0. Nah, terus misalkan D2 itu sama dengan jarak dari titik A, 0 ke 0,3 ya. Kita bisa misalkan D1 dan D2. Nah, di sini disampaikan bahwa jarak dari 0,0 ke ini itu sama dengan setengah ya dari panjang potongan garis yang menghubungkan titik A, 0 ke 0,3. Sehingga kita bisa punya persamaan sekarang D1 sama dengan setengah D2 ya. Itu persamaan pertama kita. Nah, untuk mencari D1 kita bisa dapatkan nilai mutlaknya ya, yaitu 3 kali 0 karena titiknya 0,0 gitu ya. Terus ditambah dengan A kali 0 dikurang dengan 3A dibagi dengan akar dari
3 dikuadratkan ditambah dengan A dikuadratkan ya. Ini nilai mutlaknya. Sementara untuk yang satu lagi, setengah ya, nilai mutlaknya lagi itu sama dengan A kurang 0 kuadrat terus ditambah dengan 0 kurang 3 kuadrat nilai mutlaknya. Nah, kita bisa dapatkan, nah untuk ini tidak mutlak ya. Kita bisa dapatkan di sini, misalkan kita hapus dulu yang ini ya. Kita bisa hapus nilai mutlaknya. Nah, kita bisa kuadratkan dan kita kali silang ya persamaannya. Sehingga kita bisa punya persamaan untuk mengkuadratkan itu untuk menghilangkan akar sebelah kanan ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini 36A kuadrat sama dengan 9 gitu ya. Ditambah dengan A kuadrat dikali dengan 9 ditambah dengan A kuadrat ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa nilainya adalah A pangkat 4 dikurang dengan 18A kuadrat ya, ditambah dengan 81 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan di sini A kuadrat kurang 9 dikuadratkan ya, ini bentuk lainnya gitu ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa nilai dari A kuadrat itu sama dengan 9 atau A itu sama dengan plus minus dari 3 ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang C. Jika garis G itu adalah A, X tambah Y dan 2X kurang Y sama dengan 0 dan garis H itu adalah 5Y kurang X ditambah 3A kali Y kurang X sama dengan 5 saling tegak lurus ya, maka A nilainya berapa? Pertama kita harus cari dulu bentuk dari persamaan garis G dan juga H yang sudah terkelompokkan untuk X dan Y ya, dimana bentuk dari garis G itu bisa kita dapatkan itu sama dengan A ditambah 2 kita kumpulkan sama X terus ditambah dengan A kurang 2 dikumpulkan sama Y sama dengan 0. Nah, untuk gradien dari G itu sama dengan negatif dari koefisien dari variabel X yaitu A ditambah 2 dibagi dengan koefisien dari variabel Y yaitu adalah A kurang 2. Inilah gradien dari garis G. Sementara gradien dari garis H itu bisa kita kelompokkan lagi dengan sama untuk garis G, di mana H bisa kita tuliskan itu sama dengan min 1 ya, dikurang dengan 3A kali X, terus ditambah dengan 5 ditambah dengan 3A kali Y sama dengan 5 gitu ya. Dimana untuk gradien dari H ini ya, MH itu sama dengan min dari koefisien min 1 kurang 3A, terus dibagi dengan 5 ditambah dengan 3A ya. Atau bisa kita tuliskan itu sama dengan 1 ditambah 3A dibagi dengan 5 ditambah dengan 3A ya. Itulah gradien dari garis H. Nah, karena di sini disampaikan bahwa garis tersebut saling tegak lurus, maka kita dapatkan hubungan bahwa gradien dari G dikali dengan gradien dari H itu sama dengan min 1. Sehingga tinggal kita substitusikan nilainya, di mana min dari A ditambah 2 per A kurang 2 gitu ya. Terus kita kalikan dengan H, yaitu 1 ditambah 3A per 5 ditambah 3A, sama dengan min 1. Nah, dari sini kita bisa dapatkan hubungan bahwa A ditambah 2 gitu ya, terus kalikan dengan 1 ditambah 3A, kita kali silang ya, itu sama dengan A kurang 2 gitu ya, dikali dengan 5 tambah 3 ya, 5 ditambah 3A gitu ya. Itu adalah perkalian silangnya gitu ya, sehingga kita bisa dapatkan persamaan yaitu adalah 3A kuadrat ditambah 7A ditambah 2 itu sama dengan 3A kuadrat kurang A kurang 10 ya. Sementara dari sini kita bisa dapatkan bahwa 3A itu akan saling mengeliminasi, sehingga kita dapatkan adalah 7A ditambah 2 sama dengan min A kurang 10, atau 8A sama dengan min 12, dan A itu sama dengan min 12 per 8, sama-sama bagi 4 itu sama dengan min 3 per 2 ya. Maka jawabannya adalah A untuk kasus ini. Lingkaran memotong sumbu X di titik A dan B. Jika P adalah titik pusat lingkaran tersebut, maka cos dari APB itu berapa? Pertama kita bisa cari dulu ya berapa persamaan lingkaran tersebut ya dengan titiknya setelah diberikan gitu ya. Maka kita bisa dapatkan di sini X ya. X kurang 3 kuadrat terus
ditambah dengan Y kurang 4 kuadrat, dan itu sama dengan 25 ya. Ini kalau pusatnya adalah 3,4 ya, dengan P-nya adalah 3,4. Sehingga kita bisa dapatkan jari-jarinya itu adalah R sama dengan 5, dan dia memotong di sumbu X ya. Maka Y sama dengan 0. Dan kita bisa dapatkan itu adalah X kurang 3 kuadrat dikurang dengan 0 kurang 4. Ini ditambah ya, kuadrat. Kita bisa tulis ulang di sini. Tambah dengan 0 kurang 4 kuadrat, itu sama dengan 25. Berikutnya, kita bisa dapatkan persamaannya adalah X kurang 3 kuadrat, itu sama dengan 25 dikurang dengan 16. Itu bisa kita dapatkan di situ X kurang 3, terus itu sama dengan kuadrat sama dengan 9 ya, atau X kurang 3 itu sama dengan plus minus 3 ya, akar dari 9. Maka kita bisa dapatkan X1 sama dengan 0, dan X2 itu sama dengan 3 tambah 3 atau 6. Maka kita bisa gambarkan bentuk lingkarannya seperti ini, gitu ya. Terus dia punya titik A, titik B di sini, terus titik pusatnya adalah P. Misalkan di sini ada P, ini 3,4, dan ini panjangnya 5, sementara panjang ini adalah 6. Maka kita bisa dapatkan nilai dari cos ya, dimana titik A itu kan sama 0,0 dan B itu adalah 6,0. Maka kita dapatkan AB itu sama dengan 6 ya. Maka cos dari sudut APB itu sama dengan, kita bisa gunakan seperti ini ya, 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang dengan 6 kuadrat gitu ya, dibagi dengan 2 kali 5 kali 5 ya. 2 kali 5 kali 5. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapatkan nilainya adalah 25 tambah 25, 50 kurang dengan 36. Dan ini 36, kita bisa dapatkan itu adalah 7/25 ya. Jadi kan bisa kita coret ya, di bawah ini kan 5/25, terus di atasnya kan 14 ya. Maka kita bisa dapatkan 7/25.
Latihan berikutnya adalah X tambah Y log 2 sama dengan A, dan X kurang Y log 8 sama dengan B, maka Y besar dari 0, kecil dari X gitu ya. Maka nilai dari 4 log X kuadrat kurang Y kuadrat itu berapa? Pertama, bentuk ini kan diketahui soal sama dengan A gitu ya. Maka kita bisa dapatkan di sini X kurang Y log 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3 ya. Sama dengan B. Nah, maka kita bisa dapatkan di sini X kurang Y log 2 itu sama dengan B per 3 gitu ya. Kita jadikan ini penyebutnya. Sehingga yang kita cari itu kan 4 log X kuadrat kurang Y kuadrat ya. Maka kita bisa dapatkan 4 itu sama dengan 2 kuadrat ya. Atau 2 kuadrat log X kuadrat kurang Y kuadrat. Di mana bentuk aljabar kita bisa ingat bahwa X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan X tambah Y kali X kurang Y gitu ya. Maka persamaan kita menjadi, kita bisa tulis di sini, 2 kuadrat itu jadi setengah gitu ya. Jadinya 2 log X tambah Y, terus dikali ya, ini X kurang Y gitu ya. Atau bisa kita tuliskan jadinya adalah setengah 2 log X tambah Y ditambah gitu ya dengan 2 log X kurang Y. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, 2 log X tambah Y itu bisa kita dapatkan dari hubungan A ya, di mana A sama dengan X tambah Y log 2. Maka kalau 2 log X tambah Y itu tinggal kita balik ya. Berarti itu adalah setengah dikali dengan 1/A gitu ya. Ditambah dengan, kita tahu hubungan tadi bahwa X kurang Y log 2 sama dengan B per 3. Maka kalau 2 log X kurang Y itu tinggal kita balik ya. Berarti yang awalnya B per 3 jadi 3 per B. Nah, itu semua dikali dengan setengah. Atau kita bisa dapatkan ini jadi, kita samakan penyebutnya 3A ditambah B dibagi dengan 2AB ya. Jawabannya adalah D. Berikutnya adalah, jika A log B tambah B log A sama dengan 3, maka nilai dari A log B kuadrat ditambah B log A kuadrat itu berapa? Pertama, bentuk A log B ditambah B log A itu bisa kita kuadratkan ya. Kita bisa kuadratkan bentuk dari A log B tambah B log A sama dengan 3 itu kita kuadratkan. Sehingga kita bisa dapatkan di sini, kita gunakan hubungan A ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat ya. Maka A itu adalah A log B, B itu adalah B log A. Kita bisa dapatkan bentuk seperti ini nih. A log B kuadrat gitu ya. Terus ditambah dengan 2A log B dikali B log A. Nah, ditambah dengan B log A kuadrat gitu ya. Dan itu sama dengan ruas kanan juga kita kuadratkan, itu sama dengan 9. Nah, untuk persamaan ini kita ingat ya sifat dari bentuk logaritma. Dimana kalau misalkan kita punya bentuk logaritma seperti ini, dimana A log B terus dikali dengan B log C itu sama dengan A log C gitu ya. Nah, maka persamaan kita akan berubah menjadi bentuk seperti ini, teman-teman. Kita akan rubah bentuknya menjadi, ini jadinya habis, maka ini jadinya A log A, di mana A log A itu sama dengan 1 ya. Nah, sehingga persamaan kita menjadi A log B kuadrat, gitu ya, ditambah dengan B log A kuadrat. Nah, ini kan 1 kali 2, terus pindah ke kanan, jadi negatif ya. Ini sama dengan 9 kurang 2. Dan kita bisa dapatkan bentuknya menjadi A log B kuadratkan, ya, ditambah B log A dikuadratkan, itu sama dengan 7 ya. Nah, kita cek, yang kita cari itu adalah bentuk yang kuadratnya, maka jawabannya adalah 7, yaitu C.